Pertempuran heroik pertama antara pasukan Muslim melawan kekuatan besar Imperium Romawi, di mana 3.000 prajurit Muslim menghadapi lebih dari 100.000 prajurit Romawi yang dilengkapi dengan persenjataan paling canggih dan lengkap pada masanya. Meski jumlah pasukan Muslim jauh lebih sedikit, namun semangat jihad dan cinta mereka kepada Allah menjadikan mereka tak gentar menghadapi maut. 3 orang panglima utama umat Muslim gugur dalam peristiwa penting ini, satu persatu dengan gagah berani menjawab panggilan Tuhan mereka dan wafat sebagai syahid. Ruh mereka pun diangkat dalam keadaan suci dalam salah satu pertempuran paling penting dalam sejarah Islam. 3 orang sahabat mulia, Zaid bin Harithah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Abdullah ibnu Rawahah yang sangat dicintai Nabi Muhammad, ketiganya syahid dalam kemuliaan. Keteguhan pasukan Muslim dalam menghadapi 100.000 prajurit Romawi tercatat dalam tinta emas dalam sejarah umat manusia. Perang yang mengguncang langit dan memecahkan tangis Nabi Muhammad SAW saat kabar syahid ketiga sahabatnya sampai ke Madinah. Namun perang ini juga menunjukkan keajaiban pertolongan Tuhan dan kejeniusan strategi perang salah satu legenda dalam sejarah perang dunia, yaitu Khalid bin Walid. Kisah ini bukan sekadar sejarah, tapi nyala api keberanian yang terus menyala di dada umat Islam hingga hari ini. Seperti apa sebenarnya jalan cerita dari Perang Mu'tah yang legendaris ini? Mari kita mulai. 3 bulan setelah Khalid bin Walid masuk Islam, masyarakat Muslim mengalami perubahan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah kondisi di Madinah mulai tenang akibat adanya perjanjian damai dengan Quraisy dalam perjanjian Hudaybiyah, dan setelah umat Islam merasa aman karena telah mengalahkan kaum Yahudi di Khaybar, Nabi Muhammad SAW mulai mengirim utusan kepada para raja dan pemimpin besar di wilayah Timur Tengah untuk menyampaikan dakwah Islam. Di antara raja yang dikirimi surat adalah Heraklius, Raja Romawi Timur, dan Khosrow, Raja Persia. Keduanya adalah penguasa dari 2 kekaisaran terbesar saat itu. Karena wilayah Syam dianggap sebagai perpanjangan alami dari Jazirah Arab, maka Nabi juga mengirim pesan dakwah kepada raja wilayah itu, yaitu Al-Haris bin Abi Syamar Al-Ghassani, seorang raja Ghassasinah yang kuat dan memiliki tentara besar. Meskipun kerajaan Ghassasinah berada di bawah kekuasaan Romawi, namun sebenarnya kerajaan Arab ini cukup mandiri dan memimpin wilayah yang luas, dari sekitar Golan dan Busra sampai ke perbatasan selatan Jazirah Arab. Suku Arab Ghassasinah dikenal sebagai pejuang tangguh dan memiliki pengalaman perang yang luas karena hubungan dekat mereka dengan Romawi. Mereka pun menguasai taktik dan organisasi militer yang canggih. Mereka bahkan sering membantu Romawi dalam perang melawan Persia. Kemudian Nabi mengutus seorang sahabat bernama Al-Haris bin Umair untuk menyampaikan surat kepada Raja Ghassasinah. Namun ketika ia melewati desa Mu'tah, dia dicegat oleh seorang pangeran Ghassasinah bernama Syarhabil bin Amr. Setelah tahu bahwa Al-Haris adalah utusan Nabi Muhammad, Syarhabil memerintahkan agar ia ditangkap dan dibunuh. Membunuh utusan adalah kejahatan besar dalam budaya Arab, karena para utusan memiliki kekebalan diplomatik. Ketika berita ini sampai ke Madinah, Nabi sangat marah dan masyarakat Muslim pun tersulut emosinya. Apalagi ini bukan kali pertama Ghassasinah menyerang kaum Muslimin. 2 bulan sebelumnya, pasukan damai Muslim diserang dan 14 orang dibunuh di wilayah kekuasaan Ghassasinah. Ditambah lagi dengan ancaman dari Raja Ghassasinah, Al-Haris bin Abi Syamar, yang berencana menyerang kaum Muslimin. Maka Nabi melihat bahwa perang tidak bisa dihindari. Apalagi pihak Romawi merasa percaya diri setelah mengalahkan Persia dan ingin memperluas wilayahnya ke Jazirah Arab. Akhirnya pada bulan Jumadil Awal tahun 8 Hijriah, Nabi mempersiapkan sekitar 3.000 prajurit terbaik
dari kaum muslimin. Mereka berkumpul di daerah Al-Gharaf, sekitar 5 km dari Madinah. Nabi memberi instruksi agar mereka menyeberangi perbatasan Jazirah Arab menuju Syam untuk membalas pembunuhan utusan Nabi Muhammad SAW. Meskipun Kekaisaran Romawi saat itu merupakan kekuatan militer terbesar di dunia, para sahabat tetap patuh kepada Nabi Muhammad. Nabi pun menunjuk pemimpin perang secara berurutan. Pertama Zaid bin Harithah. Jika gugur, digantikan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan jika gugur lagi, digantikan oleh Abdullah ibnu Rawahah. Jika ketiganya gugur, maka para pemimpin batalion harus bermusyawarah untuk memilih pengganti. Nabi juga memberikan pesan-pesan etika perang, yaitu jangan menyerang orang yang tidak memusuhi, hormati para rahib yang berlindung di rumah ibadah, jangan membunuh anak-anak, wanita, dan orang tua, jangan merusak rumah atau menebang pohon tanpa alasan. Khalid bin Walid saat itu masih baru masuk Islam, namun dengan rendah hati menerima perintah Nabi untuk berperan sebagai prajurit biasa, bukan pemimpin. Setelah semua siap, pasukan muslim pun berangkat. Meski mereka mencoba bergerak diam-diam, namun informasi tentang pergerakan mereka juga sampai ke Syarhabil bin Amr, yang lalu meminta bantuan kepada Romawi dan mulai mengumpulkan pasukan besar. Sumber-sumber sejarah kuno seperti Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa jumlah tentara Romawi dan sekutunya mencapai 200.000 prajurit. Namun sebagian sejarawan modern menyatakan jumlah ini terlalu berlebihan, karena total pasukan Kekaisaran Romawi saat itu pun diperkirakan tidak lebih dari 100.000 prajurit. Bahkan sebagian menyebut jumlah pasukan Romawi dalam Perang Mu'tah hanya sekitar 10.000 sampai 15.000 prajurit, berdasarkan kapasitas militer yang realistis saat itu. Pendapat ini didukung oleh sejarawan seperti Walter Kagi dari Universitas Cambridge dan Jenderal A.I. Akram, penulis Military Study in the History of Allah's Word, Khalid bin Walid. Apapun pendapat yang diambil, yang jelas pasukan Romawi jauh lebih besar dan lebih berpengalaman daripada pasukan Muslim. Pasukan Muslim kemudian bergerak hingga tiba di Ma'an, Yordania. Di sana mereka mendapat kabar tentang besarnya pasukan Romawi yang berkumpul di daerah Ma'ab. Komandan Zaid bin Harithah pun mengadakan musyawarah bersama para pemimpin pasukan. Sebagian mengusulkan agar mereka kembali ke Madinah untuk meminta petunjuk Nabi. Tapi Abdullah bin Rawahah mendorong agar mereka tetap maju dan bertempur, meskipun jumlah lawan jauh lebih besar. Setelah diskusi selama 2 hari, mereka akhirnya sepakat untuk melanjutkan pertempuran. Pasukan Muslim kemudian bergerak ke Balqa dan mendengar bahwa pasukan Romawi berada di daerah Masarif. Untuk menghindari kepungan, mereka kemudian memilih untuk berkumpul di desa Mu'tah, di mana mereka memperkuat posisi dan bersiap menghadapi serangan besar. Akhirnya kedua belah pihak pun bersiap-siap dan pasukan mereka berbaris di medan pertempuran yang terletak di daerah timur desa Mu'tah. Kedua pasukan mengambil formasi masing-masing dalam pertempuran. Zaid bin Harithah mengatur pasukan Muslim dengan formasi berikut. Sayap kanan dipimpin oleh Qutbah bin Qatadah. Sayap kiri dipimpin oleh Abayah bin Malik al-Ansari. Pasukan utama berada di tengah di bawah komando Zaid bin Harithah, diikuti oleh Ja'far bin Abi Thalib dan Abdullah ibnu Rawahah. Sedangkan Khalid bin Walid, pedang Allah yang terhunus, termasuk dalam pasukan yang berada di bagian tengah. Sementara itu, pasukan Bizantium juga menyusun formasi serupa, dipimpin oleh Theodor. Bagi sebagian kaum muslim, jumlah besar pasukan Romawi sangat menakutkan, karena ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi musuh dalam jumlah sebanyak itu. Namun di antara mereka, seperti Sabit bin Arqam yang berdiri, dia pun mengingatkan bahwa kemenangan bukan tergantung jumlah, melainkan karena pertolongan Allah. Dia mengingatkan tentang perang Badar, di mana jumlah pasukan muslim jauh lebih sedikit dibandingkan Quraisy.
tetapi mereka tetap meraih kemenangan. Keesokan harinya saat fajar, kaum muslimin memutuskan untuk mengejutkan pasukan Romawi dengan menyerang lebih dulu sebelum mereka siap. Serangan mendadak ini membuat pasukan Romawi kaget akan keberanian kaum muslimin, sehingga mereka buru-buru mengambil pedang dan perisai mereka. Kecepatan serangan dan semangat juang kaum muslimin di bawah pimpinan Zaid bin Harisah menyebabkan kekacauan dalam barisan Romawi dan banyak dari pasukan Romawi yang gugur. Pertempuran berlangsung sengit hingga malam hari. Kemudian, kedua pasukan pun mundur ke perkemahan masing-masing untuk beristirahat dan bersiap untuk hari berikutnya. Di pihak Romawi sendiri banyak yang terkejut dengan jalannya pertempuran hari itu. Theodor awalnya menyangka bahwa pertempuran akan cepat selesai dengan kemenangan Romawi. Tetapi setelah hari itu dia sadar bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Pada hari kedua dan hari-hari berikutnya hingga hari kelima, situasi terus berulang. Kaum muslimin menyerang saat fajar dan Romawi bertahan sekuat tenaga. Namun tidak ada kemenangan yang mutlak dari kedua belah pihak. Di hari ke-6 pasukan Romawi mulai geram dengan pertempuran yang terus berlarut. Setelah mempelajari kelemahan dan kekuatan pasukan muslim, mereka memutuskan untuk mengakhiri pertempuran hari itu. Pasukan besar Romawi pun menyerang dengan fokus menyerbu pemimpin muslim Zaid bin Harisah. Zaid menyemangati pasukannya dan maju menyerang. Namun akhirnya tubuhnya tertusuk tombak dari segala arah hingga ia gugur sebagai syahid. Maka bendera pasukan muslim pun jatuh. Di Madinah, Nabi Muhammad menyampaikan kabar gugurnya Zaid kepada kaum muslimin seolah beliau menyaksikannya langsung. Ini adalah salah satu mukjizat beliau. Kemudian Ja'far bin Abi Thalib mengambil bendera dan memimpin pasukan. Dia bertempur dengan gagah berani sampai pasukan Romawi mengepungnya. Karena kudanya tidak bisa bergerak, Ja'far menyembelih kudanya dan bertarung dengan berjalan kaki. Namun akhirnya kedua tangannya terpotong. Tubuhnya dihantam pedang hingga terbelah dari bahu. Dan ia pun gugur sebagai syahid. Nabi Muhammad kemudian bersabda dalam sebuah hadis, "Aku melihat Ja'far bin Abi Thalib di surga dalam rupa para malaikat. Dia memiliki dua sayap berlumuran darah, terbang di surga bersama para malaikat." Hadis riwayat At-Tabrani yang dinilai sahih oleh Al-Albani dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 3012. Namun dengan wafatnya Ja'far bin Abi Thalib, semangat kaum muslim mulai menurun. Setelah Ja'far wafat, Abdullah bin Rawahah mulai mengambil bendera pasukan muslim sebagai panglima perang. Abdullah kemudian memotivasi dirinya dengan sebuah syair, "Wahai jiwa, jika engkau tidak terbunuh, pasti engkau akan mati juga. Inilah takdirmu, bila engkau lakukan dengan mulia, maka itu adalah kemenangan. Jika engkau berbuat seperti dua sahabatmu, Zaid dan Ja'far, engkau telah mendapat petunjuk. Dan jika engkau mundur, sungguh engkau telah celaka dan merugi." Syair ini diucapkan oleh Abdullah bin Rawahah sesaat sebelum terjun ke medan tempur untuk menggantikan Ja'far bin Abi Thalib yang telah gugur. Dia berbicara kepada jiwanya sendiri, mendorongnya agar tidak gentar menghadapi maut di jalan Allah. Kalimat-kalimat itu menggambarkan ketulusan, keberanian, dan kerinduannya untuk mengikuti jejak Zaid dan Ja'far sebagai syahid. Lalu Abdullah bin Rawahah pun maju, membawa bendera dan bertarung dengan gagah berani. Hingga akhirnya dia pun gugur sebagai syahid. Rasulullah di Madinah juga menyampaikan kabar gugurnya ketiga pemimpin ini. Meski Nabi tidak berada di lokasi, namun Allah memberinya mukjizat untuk dapat menyaksikan perang, meskipun beliau berada di Madinah. Dalam riwayat lain, dari Al-Bukhari dan Ahmad, Rasulullah bersabda ketika menerima kabar gugurnya para syuhada perang Mu'tah, "Zaid mengambil bendera dan gugur, lalu Ja'far mengambilnya dan gugur, kemudian Abdullah ibnu Rawahah mengambilnya dan gugur. Dan saat itulah kedua mata Nabi Muhammad berlinang air mata." Nabi Muhammad begitu sedih karena ketiga sahabat tersebut
adalah orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi dan sangat beliau cintai. Maka tangisan beliau pun pecah dan air mata pun mengalir deras dari kedua matanya yang mulia. Kondisi pasukan muslim mulai kacau. Beberapa prajurit muslim mulai melarikan diri. Lalu Sabit bin Arqam segera mengambil bendera dan memanggil kaum muslimin untuk berkumpul dan memilih pemimpin baru. Ketika Sabit bin Arqam melihat Khalid bin Walid datang, dia langsung menyerahkan bendera pasukan muslim kepada Khalid bin Walid. Awalnya Khalid menolak karena merasa Sabit lebih senior dan lebih dulu masuk Islam daripada dirinya. Tetapi Sabit bersikeras untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan pasukan kepada Khalid bin Walid, karena Khalid dianggap sebagai orang yang paling layak dan sanggup untuk memimpin perang yang sangat berat tersebut. Meskipun Khalid baru masuk Islam, namun pasukan muslim yang lain mengetahui bahwa Khalid merupakan seorang komandan perang jenius yang memiliki banyak pengalaman di medan tempur sebelum masuk Islam. Khalid pun merasa galau. Dia merasa bahwa dia tidak pantas memegang bendera pasukan muslim karena dia baru masuk Islam selama beberapa bulan saja. Seluruh pasukan yang ada di sekelilingnya pun menatap Khalid dengan penuh harapan dan kepercayaan. Saat itulah Khalid mulai yakin dan berlapang dada untuk memegang bendera umat Islam dan memimpin pasukan muslim dengan segenap kemampuannya. Dan akhirnya Khalid menerima dan memimpin pasukan. Ini adalah pertama kalinya Khalid memimpin pasukan muslim. Kondisi saat itu sangat sulit. Khalid mengatur ulang barisan, menguatkan semangat pasukan, dan memimpin serangan balasan dengan sangat cerdas dan penuh keberanian. Pasukan muslim mulai bangkit kembali dan menyerang Romawi. Romawi pun mulai mundur dan saat itulah Qutbah berhasil menembus barisan musuh dan membunuh pemimpin Ghosasinah bernama Malik. Kematian Malik membuat pemimpin Romawi memerintahkan pasukannya mundur untuk mengatur ulang formasi pasukan. Khalid bin Walid memanfaatkan situasi ini untuk menarik pasukan muslim kembali ke perkemahan dan mulai memikirkan rencana mundur ke Madinah dengan kerugian sekecil mungkin. Dia tahu bahwa jika pasukan muslim mundur dalam pertempuran, biasanya akan menyebabkan 70% korban, dan dia ingin menghindari itu. Lalu bagaimana caranya? Maka dengan pertolongan Allah, Khalid bin Walid mendapatkan sebuah ide yang sangat jenius. Dia menyusun ulang posisi pasukan secara total di malam hari. Khalid menukar posisi pasukan dari sayap kanan dipindahkan ke sayap kiri. Dia menukar posisi pasukan di depan menjadi ke belakang dan pasukan di belakang menjadi ke depan. Dia pun mengganti bendera dan menyuruh semua pasukan memakai pakaian yang putih dan bersih. Kemudian sekelompok penunggang kuda diperintahkan untuk mengaduk debu dari kejauhan agar terlihat seperti bala bantuan besar yang datang dari Madinah. Keesokan paginya, di hari ke-7, pasukan Romawi melihat perubahan formasi, wajah-wajah baru, bendera baru, dan debu dari kejauhan. Mereka pun panik. Mereka mengira bantuan besar telah datang untuk membantu pasukan muslim. Takbir dari pasukan muslim terdengar keras dan menggetarkan hati mereka. Khalid segera memanfaatkan kepanikan ini dan memerintahkan serangan besar-besaran. Pertempuran berlangsung sangat sengit. Dikatakan bahwa Khalid mematahkan 9 pedang dalam pertempuran itu karena begitu kerasnya dia bertarung. Setelah beberapa waktu, Khalid memerintahkan pasukan untuk mundur secara teratur. Walaupun saat itu mereka sedang unggul. Dia mengatur mundur pasukan dengan disiplin dan memastikan semua sesuai rencana. Theodor, pemimpin Romawi, curiga ini pasti jebakan. Dia berpikir bagaimana mungkin pasukan muslim yang sedang dalam kondisi unggul mundur. Tentu saja dia berpikir ini adalah sebuah jebakan. Maka Theodor pun memerintahkan pasukannya untuk tidak mengejar pasukan muslim. Maka dengan demikian Khalid berhasil menarik mundur seluruh pasukan muslim tanpa kehilangan satupun prajurit dalam proses mundur tersebut. Ini adalah peristiwa luar biasa dalam sejarah militer dan dianggap sebagai salah satu strategi penting dan menjadi referensi bagi pasukan militer di masa modern. Lalu berapa jumlah korban yang jatuh? Beberapa referensi menyebut pasukan Romawi kehilangan sekitar 3.000 prajurit.
Sementara kaum muslimin hanya kehilangan 12 atau 14 syuhada, meski ada sumber lain yang menyebut jumlah lebih besar. Sebagian sejarawan menyebut ini kekalahan, tetapi yang lain menyebutnya sebagai kemenangan strategis. Dan yang pasti ini adalah pertempuran penting yang menunjukkan kepemimpinan Khalid bin Walid dalam sejarah Islam. Rencana mundur ini disebut sebagai satu-satunya dalam sejarah di mana pasukan mundur tanpa satupun korban. Terima kasih Anda telah menonton video ini sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya insyaallah. Saya Muhammad Izdian Muttaqin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.